Karena tatanan kehidupan Melayu itu kan ada 3 basis. Basis adat yang disendikan dengan agama, disendikan dengan budaya Muslimnya. Betul. Jadi kalau ketiga itu sudah lepas, dia tidak Melayu lagi. Jingga telah berganti malam, janganlah adik lupa menutup pintu. Sebelum dimulai, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, kawan-kawan Melayu TV di kesempatan kali ini di episode Ngander. Kita kedatangan tamu yang spesial. Nah, beliau ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, datuk kita, kakek kita semua. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Lembaga Adat Melayu Riau di Jakarta, Datuk Insinyur Marzuki Hussein. Selamat datang Datuk di Melayu TV. Waalaikumsalam. Udah berkenan silaturahmi ya kan, memberi pencerahan juga nanti ke depannya ke generasi muda Melayu ya kan. Ya. Nah, terima kasih lah udah datang main ke Melayu TV. Gimana kabar Datuk? Sehat? Insyaallah sehat. Dalam sehat yang dikatakan kondisi 78 tahun ini. 78 tahun, tapi macam 50 ya, masih sehat. Ya. Masih bisa memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran. Iya, harus memang. Kalau kerja keras tidak bisa lagi, tapi sumbangan pemikiran memang yang tersisa. Yang itu yang generasi muda butuhkan memang. Ya kan, pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang udah lebih dulu berkecimpung ya kan, udah lebih dulu mengenyam kehidupan. Nah, itu kami sebagai generasi muda itu perlu tuh. Ya, perlu hal-hal kayak gitu. Makanya Datuk masih alhamdulillah lah sehat gitu. Ya. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita sekarang. Karena generasi muda yang sudah merantau, ada yang masih tinggal di negeri sendiri, tapi di luar lingkungan yang selama ini menjadi kekuatan adat, istiadat, kemudian adab yang tinggi, kemudian menjadi budaya yang perbuatan sehari-hari, sekarang sudah terlalu banyak ditinggalkan karena faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh. Pasti. Oleh karena itu sebagai orang Melayu yang ada di Indonesia ini 23 provinsi. 23 provinsi? 23 provinsi saat ini. Itu adalah Melayu. Anak-anak mudanya, anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang punya keterampilan individual. Insyaallah. Yang perlu dipersatukan. Kalimatnya dipersatukan. Karena masih mencar ya kan, masih belum. Pemikirannya ke depan dalam rangka memperkuat negara konstitusi ini. Harus. Dan kemudian secara individu anak-anak Melayu ini harus punya kekuatan-kekuatan yang menjadi titik tolak dari kehidupan di negeri ini. Pasti. Baik dia pribadi maupun untuk keluarga maupun untuk daerahnya. Kemudian juga dengan kekuatan-kekuatan itu tentu anak-anak Melayu akan menjaga adat istiadatnya. Siap. Insyaallah. Menjaga adabnya. Betul. Menjaga budayanya. Siap. Nah, itulah salah satu beban yang paling berat pada masa yang akan datang, karena tantangan kehidupan terhadap perubahan itu semakin keras di lingkungan kita sekarang ini. Apalagi kalau tekanan ekonomi yang berat, maka fakta-fakta itu akan lambat, akan betul berubah. Itu emang usia nggak menghalangi kita buat selalu ikut turut melestarikan budaya lah itu. Macam Datuk ini aja udah bisa dibilang tua lah ya. Cuma masih semangat dalam memajukan budaya, memajukan adat istiadat itu masih tinggi, beda dengan anak muda, ya kan? Nah, kalau kita kilas balik masa lalu, seperti di Jakarta. Dulu orang tidak akan merasa dia jadi bangga diri, saya lah hebat pemuda. Kalau tidak datang ke tempat-tempat keramaian malam.
Itu adalah satu pamor. Prestasi. Kekuatan hebat. Ini sudah mulai ditinggalkan. Ada beberapa kerajaan yang mulai ditinggalkan. Tapi terakhir ini muncul lagi. Nah, munculnya kebanggaan diri dengan keadaan-keadaan seperti itu, inilah yang merubah tatanan kehidupan Melayu itu. Karena tatanan kehidupan Melayu itu kan ada 3 basis. Basis adat yang disendikan dengan agama, disendikan dengan budaya Muslimnya. Betul. Jadi kalau ketiga itu sudah lepas, dia tidak Melayu lagi. Jadi anak Melayu yang keluar dari garis ketiga itu, dia tidak sebut Melayu lagi. Berarti memang harus 3 asas, 3 basis tersebut harus ada di diri anak muda ya. Nah, adat sandingan dengan agama, dengan budaya. Oleh karena itu, mulai hari ini kita harus merumuskan bagaimana leader in leadership. Leader in leadership ditanamkan kepemimpinan-kepemimpinan yang terpenuhi azas kepemimpinannya. Ditanamkan itu baik dalam berorganisasi, bermasyarakat, bersosial, maupun bernegara. Kalau kita tidak mendudukkan leadership itu, artinya leadership itu adalah mendengarkan pendapat orang, merumuskan bersama yang terbaik, mengerjakan bersama-sama sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Nah, apabila itu tidak terumuskan, tidak dilaksanakan, berarti kita tidak leader in leadership. Tujuannya adalah merumuskan itu sesuatu kesepakatan. Mana yang dulu, mana yang belakangan. Mana yang prioritas. Kemudian bagaimana kita mengambil alih kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan azas itu, kita singkirkan. Adalah kesepakatan. Kesepakatan tidak pendapat sendiri. Pendapat bersama, tidak ada yang dominan di situ. Nah, inilah harus ditanamkan di dalam musyawarah ya. Karena sendi-sendi ini adalah sendi kehidupan Melayu. Setuju. Sendi kehidupan Melayu itu tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Harus dengan duduk sama-sama. Itu azasnya. Jadi kalau di zaman periode sekarang itu ada namanya birokrasi, kemudian apalagi yang zaman sekarang ini ada namanya rajanisasi. Sebagai raja, dia bertutur perintah dijalankan. Birokrasi atasan dijalankan. Kalau leadership di kepemimpinan perusahaan, di kepemimpinan negara, diatur bersama, dirembukin bersama. Nah, tidak ada sengketa di antara kita, tidak ada dendam di antara kita, dan tidak ada benci di antara kita. Dan kemudian dikerjakan oleh ahlinya, bidangnya sesuai dengan bidangnya. Si A dia ahli pertanian, berikan dia bidang pertanian. Pertanian dia ahli apa? Ahli pangan, serahkan dia ahli pangan. Sehingga kemudian ini akan meningkat. Dia ahli atom, dia akan meningkat atom. Apabila ini sudah duduk, maka cara berpikir kita, cara musyawarah, itulah yang disebutkan dengan duduk bersama, bersempit-sempit, tapi duduk bersempit-sempit itu lapang. Ya kan? Makanan sedikit jadi kenyang. Nah, dan harapan sedikit jadi kenyataan. Kalau filsafat Melayu dulu, tiada pancang yang dirancah, tiada kata yang dipatah, tiada kesamaan yang dibubarkan. Semua menjadi kenyataan apabila itu dipersatukan. Mulai dari Aceh Utara, batas negeri tercinta ini, sampai ke Maluku, 23 provinsi itu duduknya sama. Melayu. Kalau sekarang 23 provinsi, kalau dulu hanya 18 provinsi. Itu duduknya sama. Saling berinteraksi untuk mendapatkan negeri ini.
Contohnya pada kerajaan Kalimantan Timur memberikan gambar Bhinneka Tunggal Ika kepada Soekarno. Dia serahkan Soekarno ini, musyawarahkan bagaimana baiknya. Duduklah Pak Muhammad Yamin, duduk tuh misalkan bahwa ini akan jadi lambang. Sultan Hamid itu kalau nggak salah ya. Bukan karya dari Kalimantan Timur, usulan. Begitu halus, silakan. Pertimbangkan, dirubah sedikit, diperbaiki segalanya. Apa yang kurang jadi lambang kan? Bhinneka Tunggal Ika dengan catatan bawahnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya mendalam, terikat. Itulah kekuatan Melayu. Jangan tidak dikatakan bahwa Melayu itu memberikan sumbangan. Bhinneka Tunggal Ika itu sumbangan dari Melayu. Yang sekarang kita pakai menjadi tuntunan. Iyalah. Lambang di dadaku, Bhinneka Tunggal Ikaku. Nah, saya berharap juga pada adik-adik semua, mahasiswa-mahasiswa, generasi muda, harapan bangsa yang akan datang, harapan negeri menjadi tumpuan. Kembali pada azas kemusyawaratan pertama tadi. Mari kita duduk bersama. Rinci, Aceh sampai Lampung, kemudian Sulawesi, Kalimantan, Jawa, duduk bersama, merumuskan bersama yang terbaik untuk kita bersama. Tak ada perpecahan di antara kita. Siapapun yang datang, dengan kekuatan apapun yang datang, dia akan berlerai sendiri, karena kita tuh berpadu. Itulah yang diharapkan saya sebagai yang muda. Sehingga dengan fase-fase umur saya terakhir ini, saya memberikan masukan-masukan penting ini, baik di UNESCO, saya memberikan masukan-masukan pemikiran seperti itu. Sehingga pada saat terakhir ada Persatuan Raja-Raja Sesunantara. Duduk bersama, kita duduk juga menyampaikan pikiran-pikiran. Negara tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tapi adat, budaya, kemudian dan kekuatan yang ada di dalam kerajaan-kerajaan masa lalu kembali munculkan supaya ini menjadi suatu kekuatan nasional yang memulihkan kehancuran bangsa ini dari peradaban-peradaban yang menggilas kehidupan nasional ini. Nah, adik-adik yang dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Maluku, bukanlah himpunan. Himpunan kebersatuan. Tapi gunakanlah fakta-fakta kebersamaan tanpa membuat perpecahan. Harus. Nah, kalau itu udah, saya rasa akan membantu pemerintah yang akan datang, negara kita ini akan tetap muncul jenius-jenius Habibie. The next Ilham Habibie yang dilahirkan dari Habibie itu akan muncul lagi. Terus sekarang pada hilang. Malahan generasi adik-adik sekalian mau cari kerjanya susah. Cari kerja susah, mendapat pekerjaan nilainya rendah, sehingga tidak cukup untuk hidup. Bayangkan, saya baru dapat laporan dari adik-adik di suatu tempat, suatu negeri itu, satu kampung, suatu RW RT itu, pekerjaannya Gojek. Saya tidak menghina ojek. Tapi rata-rata coba bayangkan 2 tahun Gojek itu, mereka paru-parunya pada hancur, kulitnya pada terbakar, penghasilan sedikit, dia tidak cukup biaya anak sekolah, maka bebannya apa yang terjadi? Beban pemerintah, BLT lah, itu bertumpuk. Karena tidak ada produktivitas kehidupan itu. Maka generasi yang akan datang ini, kalau bila produktivitasnya ditingkatkan, ini akan hilang. Kita tidak mau menjadi orang semena-mena. Nah, dan pemikiran-pemikiran kita akan menjadi buah yang menghasilkan nilai-nilai yang tinggi. Pasti. Itu harapan pemikiran saya. Nah, itu mungkin intermezzo dari seorang datuk. Nah, kami juga itu kan tadi pandangan datuk lah untuk gambaran-gambaran anak muda sekarang terkait sosial budaya kan.
Saya juga penasaran ya Datuk terhadap diri Datuk pribadi, cerita perjalanan hidup Datuk. Nah itu pengen juga saya kulik, mungkin teman-teman juga bakal mendapatkan hikmah ya kan, dari setiap cerita itu kan pasti ada hikmahnya. Itu mungkin kita kulik lah perjalanan hidup Datuk itu kayak gimana. Boleh ya saya tanya, apa ya, dari mana ya, dari ini aja lah, dari Datuk itu awal datang ke Jakarta itu kapan sih? Ya, saya selesai menjalankan tugas negara, pemerintahan sebagai pegawai negeri tahun 79. Tahun 79? Terakhir, karena saya diperpanjang dari 76. Dari 76 harusnya pensiun, diperpanjang sampai 79. Tahun 2010 saya pindah ke Jakarta. Kenapa? Karena saya melihat perlu adanya perubahan-perubahan yang tidak hanya melihat negeri kecil, tapi harus ada perubahan yang bersifat skala nasional. Maka saya bertemu dengan teman-teman saya waktu di SPIM. Sekarang namanya dulu SPIM, sekarang Sekolah Pimpinan Nasional kan. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi macam-macam. Kami harus di Jakarta merumuskan bagaimana membuat generasi-generasi yang akan datang ini bisa mengisi kepentingan nasional. Itulah saya di Jakarta hidup dan berorganisasi di Jakarta. Berorganisasi, mendirikan lembaga Masyarakat Bersatu Riau Bersatu, kemudian mendirikan LPPN, kemudian saya ikut dengan tim fotografer Indonesia. Saya adalah ketua di provinsi ini. Untuk merumuskan bagaimana kebijakan kebijaksanaan. Kemudian sebagai seorang ahli yang berkaitan dengan AMDAL, saya juga ikut berperan memberikan masukan bagaimana memberikan lingkungan-lingkungan yang baik dari pencemaran kehidupan nasional. Itulah kehidupan saya di Jakarta. Dan kemudian pada saat tahun 2000 setelah ini memang sudah pensiun dan tinggal berguru sucu, tetapi pensiun dari pekerjaan yang lain. Tapi dari pekerjaan sosial ekonomi tetap saya jalankan. Sehingga dengan demikian bisa membantu, bisa memberikan dukungan-dukungan, pemikiran-pemikiran. Kalau dirasakan awal datang ke Jakarta itu kan jauh nih dari tanah Melayu, ya kan? Berbeda gak sih rasanya? Kebetulan saya berada di wilayah Lubang Buaya itu masyarakatnya Melayu. Oh, rata-rata? Betawi. Hampir 90% itu orang Betawi. Yang nota-nota total pola kehidupan beragama bersatu ya orang Melayu. Karena orang Betawi itu kan orang Melayu. Jadi adaptasinya tidak terlalu jauh. Tapi saya juga hidup kan tidak hanya di desa, di RT, di RW. Memang berat. Untuk awal-awal. Tapi di Jakarta Timur ini tidaklah berat dibandingkan dengan Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, Jakarta Utara. Kenapa itu? Sebagai orang Melayu, di Jakarta Timur itu masih jauh terpelihara dibandingkan Jakarta Kota dan Jakarta Selatan. Yang udah di sana sudah kehidupan jauh berbeda. Berat untuk anak-anak, berat untuk dari sisi kebudayaan juga berat. Karena tantangan kehidupan yang seperti tadi saya sebutkan itu menjadi bagian dari ekonomi. Pasti. Tantangan itu menjadi bagian ekonomi dan tidak mudah. Kalau di bagian timur saya tidak melihat ada diskotik, tidak ada putar malam kami ini. Dan masih dipenuhi musola-musola tempat pengajian di malam hari. Masih ada yang ngaji. Jadi kalau di wilayah saya, tempat saya tinggal, ada kira-kira 12 musola yang saya lihat pas saya berkunjung. Setiap malamnya sampai jam 9 itu masih dipenuhi oleh anak-anak yang masih mengaji, baca Al-Quran. Masih wiridan ya kan. Keagamaan. Jadi budaya itulah salah satu ciri dari budaya Melayu itu. Tapi kalau tempat lain saya lihat memang agak berat. Mencari tempat sholat aja susah.
Nah, dan itu menjadi bagian daripada tantangan masa depan bagi kita orang-orang Melayu yang hidup di negeri perantauan. Betul. Generasi muda yang paling khas ini keluarga. Jadi kita sebagai orang Melayu, sebagai orang yang tinggal di negeri orang, apabila tidak berbasis Melayu, jagalah diri kita sebagai orang Melayu dengan 3 kunci tadi. Ya, betul. Ya, tetap sesuai dengan agama, tetap dengan adat istiadat kita, dengan budaya. Kemudian juga ketika adat dan budaya aja mesti menggunakan. Ini yang perlu kita jaga. Betul. Dan kemudian hubungan harmonis di antara kita sesama kaum Melayu itu harus dibuat. Karena memang orang Melayu itu identiknya dengan ramah, ya kan? Mudah bergaul. Bergaul. Mudah memberi makan. Satu-satunya contoh model mudah memberi makan. Setiap saat panggil orang makan. Ya, mampir dulu, makan dulu nih, makan. Ya, makan malam, ya makan. Padahal dia sendiri belum tentu punya makanan, tapi dia mudah. Nah, itulah ciri-ciri yang perlu kita kembangkan, karena itu merupakan bagian amanah. Iyalah. Dan itu juga hal yang berat juga bagi saya selama hidup di Jakarta. Ya, apalagi awal-awal ya kan tuh. Gitu. Nah, kalau masuk ke ini tuh lembaga yang Datuk bina ini, LAM nih, mungkin orang tuh banyak apalagi anak-anak muda yang kurang-kurang lah ini dalam membaca atau dalam peka terhadap budaya, terhadap sosial. Nah itu LAM ini sebenarnya apa sih tujuannya di Jakarta ini? Kenapa nggak di Riau aja? Itu kan ada LAM cukup gitu istilahnya. Kenapa harus ada di Jakarta juga? Tujuannya apa? Salah satunya adalah memperkuat kembali noktah, itu. Noktah kemelayuan itu pada dirinya orang-orang dan keluarganya. Noktah-noktah itu yang dijaga oleh LAM. Bukan kegiatan-kegiatan menari, mengaji, dan itu bukan. Itu ada, tapi noktah adat, noktah keamanan, kebiasaan kemelayuan itu merupakan yang harus dijaga oleh LAM. Nah, itu diikat jadi tali. Tali pengikatnya itulah lembaga. Nah, jadi apakah dia kalau di Riau mungkin aja dia berasal dari Kalimantan, orang Riau itu juga berasal dari Sulawesi, ada juga berasal dari Aceh, ada berasal dari Lampung dan Jambi, ada di Riau. Majemuk. Sebagai orang Riau, karena kartu penduduknya Riau, tapi noktahnya itu yang dia jaga. Jadi hubungan batin antara peradaban dan peradaban dijaga, dan kita mengingatkan. Betul. Simbol-simbolnya bisa aja pakaian. Karena pakaian itu simbol. Nah, bisa contohnya simbolnya tanjak. Tanjak itu macam model. Tapi itulah ada simbol menutup kepala dan tidak berserakan rambutnya. Sehingga kalau zaman dulu itu belum ada kupiah hitam, maka kain sarung atau kain tempian atau itu yang dijadikan pengikat kepala. Nah, saya demikian menjaga noktah itu rapi. Saya rapi, bersih, kemudian penampilan baik, baik keluar maupun ke dalam, sesuai dengan akidah. Nah, jadi kalau orang suka sekarang anak-anak muda berbaju hitam, itu karena warna. Tapi pakaian yang terbaik itu adalah yang berwarna putih. Suci. Putih, tapi di pakaian adat-adat kita di negeri-negeri itu ada cemerlang. Gemahnya cemerlang, beremas, berbudaya ini. Itu tampilan. Boleh bertampilan, tapi tidak boleh berkelebihan. Betul, setuju. Yang penting nggak berlebihan, ya kan? Kemudian satu lagi adat Melayu itu tegur dan sapa. Betul. Duduk bersama, makan bersama, bersela. Saprahan. Karena kan makan berdiri itu tidak menyalahi aturan dalam kehidupan beragama kita. Tidak boleh sunnah. Makan berdiri, tidak boleh dengan tangan kiri. Kita duduk bersama, makan bersama,
helah bersama, seduduk. Sehingga makanan yang sedikit pun jadi cukup. Itulah si ciri Melayu. Tanja tadi ikonnya kan tuh. Pakaian. Kemudian kita juga bertemu ke rumah, makan di rumah teman, makan di rumah sahabat, di rumah keluarga. Itu pengikatan satu rami. Jadi jangan katakan saya Kalimantan makan di Sumatera, di rumah orang Sumatera, bukan. Makan di rumah saudara kami di silaturahmi. Nah, makan dan duduk itu, mengajak teman makan, mengajak teman yang di rumah, itu adalah memperkuat silaturahmi di antara kita, antar pulau di negeri ini tercipta. Ayo semua berbudaya bersama Melayu TV. Ya, inilah contohnya sekarang, berbaju ketat sehingga fisiknya tuh tetap seperti terlihat. Karena Melayu 3 ciri tadi, apabila dia tidak jadi muslim, berarti dia tidak Melayu lagi. Jadi Sulawesi, baju dia bobo kan, dia memang cantik, tapi tutupnya tidak melihat tubuh. Dan itu lahir dari para model-model yang ada di Yunani dulu. Melayu TV hadir untuk negeri.